السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita sampai kepada obat. Bagaimana cara mengobati penyakit ini? Al-kibar, wal-hasad, wal-riya. Tiga-tiganya penyakit hati, tidak bisa dilihat. Minum khamr kelihatan, berjudi kelihatan, mencuri, membunuh dan seterusnya. Ini dibenci oleh Allah. Bagaimana keburukan di hati lebih dibenci, lebih dibenci. Saya harap antum tidak lupa siapa itu iblis sebelum Adam diciptakan. Luar biasa ilmunya, luar biasa solehnya, luar biasa takwanya, sampai memimpin para malaikat. Nah, ada sesuatu di hati iblis yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah. Allah tidak suka dengan sesuatu yang ada di hati iblis. Jibril tidak tahu, Mikail tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Ya. Maka berbicara tentang penyakit hati ini sangat-sangat perlu agar kita tidak bernasib seperti iblis. Beliau sebutkan al-kibar, wal-hasad, wal-riya. Sombong, hasad, iri, dan riya. Tiga-tiganya sekali lagi tidak kelihatan. Justru yang tidak kelihatan itu yang berbahaya. Sebagaimana penyakit fisik, ya kan? Korengan, panuan, lecet-lecet, kan kelihatan tuh, malah nggak berbahaya. Nah, beda yang tidak kelihatan, jantungnya, paru-parunya, ginjalnya, gitu ya. Begitu pula penyakit rohani. Berzina, minum khamr, berjudi, membunuh, korupsi, berbohong, ini dibenci oleh Allah. Tapi lebih dibenci lagi apa? Tiga penyakit ini, al-kibar, wal-hasad, wal-riya. Bagaimana kata beliau supaya kita selamat minimal dari tiga penyakit hati? Dan tiga ini bukan pembatas, masih ada yang lain. Ini yang terbesar saya kira. Sombong, hasad, riya. Idmanun nadhari fi ismil kibri wal hasadi wal riya. Mempelajari, mencermati bagaimana dosa, keburukan dari tiga penyakit itu. Ya. Kalau dia tidak tahu, ya biasa aja. Sebagaimana kita yang tidak tahu apa-apa tentang darah tinggi misalnya, tentang kolesterol misalnya, ini kok, ya kita nggak tahu, biasa aja. Bagi yang tahu sudah ketakutan. Wah, hati-hati. Ini sangat mungkin menyebabkan
stroke misalnya. Kalau sudah stroke kan nggak bisa ngapa-ngapain. Jangankan bergerak, kadang-kadang ngomong saja sulit. Bahkan ini siapa, kadang lupa. Ini kan mengerikan sekali. Nah, dia tahu. Karena dokter misalnya dia tahu, maka dia ketakutan. Lalu gimana caranya supaya tidak terkena stroke? Ya. Begitu juga ketika kita mengetahui bahayanya sombong, bahayanya hasad, bahayanya riya, insya Allah kita akan terus berhati-hati. Sebagaimana para salafun saleh, mereka betul-betul tahu akibat dari kesombongan itu. Maka mereka betul-betul menghilangkan sifat sombong itu. Seperti kemarin Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in dalam rangka menghilangkan sifat sombong itu, agar tidak ada kesombongan. Bahkan satu ketika ini Yahya bin Ma'in dan Ali bin Madini datang ke sholat Id. Sebagai apa? Sebagai jamaah biasa. Padahal ahli hadis besar, tidak masalah. Ini dalam rangka menghilangkan kesombongan bersama dengan yang lain. Ya. Bahkan kalau mau mencontoh Nabi, beliau yang menuangkan air, ya, kepada tamu-tamunya itu. Ya. Beliau yang kadang menuangkan air. Ini dalam rangka agar selamat dari sifat sombong. Karena mereka tahu persis bahayanya al-kibr wal hasad wal riya. Wa i'lamun nafsi anna al-ilma la yadfa'u syarra hadhihi al-muktasabat. Dan meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa ilmu yang ada pada diri mereka tidak sanggup menolak keburukan-keburukan tersebut. Apa mentang-mentang berilmu lalu boleh sombong? Apa mentang-mentang berilmu lalu boleh hasad, boleh riya? Kan tidak. Ya. Justru sebaliknya. Beda dengan agama-agama tertentu. Oh, kalau orang awam nggak boleh. Kalau kami, para pendeta, para pastor, boleh, katanya. Sepertinya di Islam ada juga yang sesat, ya, firqah-firqah itu. Bagi orang awam nggak boleh, bagi kami-kami yang berilmu boleh. Lihat, ditipu oleh iblis. Lihat para nabi, para rasul, kalau seandainya ada prinsip seperti itu, yang mempunyai ilmu khusus boleh. Walaupun ada perkecualian, ya, tetapi yang ada sebaliknya. Justru yang lain, ketika berpuasa datang waktu maghrib, wajib makan, wajib minum. Rasulullah tidak wajib. Maka beliau beberapa kali melakukan berpuasa, datang waktu maghrib, tidak makan apa-apa, tidak minum apa-apa. Apa istilahnya? Puasa wisal. Ya. Malah lebih berat, kan? Bukan sebaliknya, karena Nabi, karena Rasul, karena berilmu nggak usah puasa, atau buka waktu asar atau waktu duhur. Tidak, justru sebaliknya lebih berat. Seperti yang kita bahas kemarin, termasuk dalam hal pakaian, tidak ada pakaian khusus orang-orang yang berilmu, tidak ada pakaian khusus para ulama, tidak ada. Sama, kecuali agama tertentu. Saya kira mayoritas agama di luar Islam seperti itu. Pakaian khusus pendeta, pakaian khusus pastor, pasukan khusus tokoh Hindu, tokoh Buddha,
ada. Islam tidak ada. Islam yang benar ya. Firqah-firqah dolal sengaja mereka bikin seperti itu. Di beberapa firqah. Bal yudha'afu 'adzabuha, justru azabnya dilipat gandakan. Ya. Litadha'u fil hujjati biha, karena yang lain tidak tahu hujahnya, dia tahu hujahnya, maka justru lebih siksanya. Seperti riwayat yang kemarin kita bahas tentang orang di neraka ya. Padahal yang lainnya tidak seperti itu. Padahal dia dengan yang lainnya sama-sama berzina misalnya, sama-sama minum khamar misalnya, sama-sama berjudi misalnya, tapi ini lebih dahsyat siksanya. Kenapa? Kenapa? Karena dia berilmu. Justru karena berilmu itulah. Jadi jangan sebaliknya. Oleh iblis dibalik. Yang mestinya yang berilmu ini yang lebih takut karena ancamannya lebih dahsyat, oleh iblis dibalik. Enggak apa-apa, engkau kan berilmu, engkau kan mengajarkan ilmu, engkau kan membela Islam, engkau menghancurkan bid'ah, maka dosa-dosa seperti ini bagi engkau enggak masalah. Lihat tipuan iblis. Wa man nadhara fi siyaris salafi minal ulama'i al-'amilin istahqara nafsahu. Barang siapa yang melihat perjalanan para ulama salaf, dimulai dari para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian atba'u tabi'in dan seterusnya, istahqara nafsahu, dia akan merendahkan dirinya, tidak akan menyombongkan dirinya. Imam Syafi'i merasa kecil, merasa minder, merasa gak ada apa-apanya kalau melihat bagaimana Imam Malik, bagaimana Abu Hanifah, bagaimana Sufyan bin Uyainah, bagaimana Sufyan Ats-Tsauri, bagaimana Atha bin Abi Rabah, Tawus, Mujahid, apalagi sampai kepada Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud gitu. Hatta Imam Syafi'i merasa kecil. Gimana kita? Gimana kita? Ini akan sebaliknya. Justru kita merasa besar, merasa sombong, merasa soleh, merasa berilmu. Kenapa? Karena yang kita lihat tetangga kita yang jarang sholat, nggak pernah ke masjid, itu yang kita lihat, maka ada rasa sombong. Maka jangan melihat mereka ya, bergaul sekedarnya. Akrablah dengan Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, imam-imam kita, dengan membaca bagaimana perjalanan sirah mereka, agar kita tidak merasa sombong. Wa man arafallaha lam yurai. Barang siapa yang mengetahui betul-betul siapa Allah, insya Allah dia tidak akan ria. Ngapain ria? Apa yang bisa kita pamerkan kepada orang ketika kita betul-betul tahu siapa Allah? Ya, tidak perlu, sangat tidak perlu. Di hadapan Allah kita sibuk untuk memperbaiki diri kita. Bagaimana lalu kita malah sibuk untuk memamerkan amal kita? Maka nasihat para ulama kita, kalau bisa disembunyikan, sembunyikan. Kalau bisa dilakukan sendirian, sendirian. Puasa Ramadan, haji, umrah, jihad tidak mungkin disembunyikan. Adapun baca Al-Quran bisa, menangis bisa, sedekah bisa. Bisa disembunyikan, sembunyikan.
Walaupun ketika tidak disembunyikan juga tidak boleh kita katakan itu haram. Tapi justru karena kita merasa lemah, maka kita sembunyikan. Kalau Rasulullah kan insya Allah tidak, ya. Rasulullah justru harus menampakkan agar kaum muslimin, para sahabat tahu cara ruku yang benar seperti ini, sujud yang benar seperti ini. Oh, sebelum subuh ada 2 rakaat. Oh, setelah subuh tidak ada. Gitu. Oh, sebelum zuhur ada 4 rakaat, setelah zuhur ada 4 rakaat, dan seterusnya. Tentu harus ditampakkan oleh beliau. Selain mengajarkan, ketika sudah paham, ketika sudah disembunyikan. Apa? Zikir jahar setelah sholat 5 waktu. Bagaimana di awal-awal disyariatkannya jamaah sholat 5 waktu? Jahar. Astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam. Jahar. Gitu. Siapa yang meriwayatkan, yang menjadi saksi? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dengan mengatakan dulu pakai fi'il madhi kana. Dulu aku tahu sholat jamaah itu sudah selesai ketika terdengar Rasul dan para sahabat membaca istighfar, tasbih, tahmid. Ibnu Abbas dengar, kan Ibnu Abbas masih kecil. Kan 10 tahun Ibnu Abbas. Waktu itu mungkin 7 tahun, 6 tahun. Sering lari di depan. Boleh. Melewati orang-orang, para makmum yang sedang sholat, boleh. Yang tidak boleh, imam atau sholat sendiri. Adapun para makmum, boleh. Nah, kata Abbas, jika aku mendengar Rasul dan para sahabat berzikir, salah faham dengan hadis Ibnu Abbas. Ya. Dengan suara keras, sunnah, ini hadisnya, itu kan sahih Imam Bukhari, ya kan? Mereka salah faham bahwa Ibnu Abbas memakai fi'il madhi kana itu dulu, di awal-awal disyariatkannya sholat berjamaah dulu agar Rasul bisa mengajarkan kepada para jamaah begini zikir. Tidak sulit bagi sahabat karena memang la ilaha illallah dan seterusnya kan bahasa sehari-hari. Ilah itu apa, la itu apa, kan bahasa sehari-hari, beda dengan kita. Maka hafal. Nah, ketika sudah hafal, kembali ke akhir al-amr. Minal qaul, berzikirlah dan menyebut asma Allah bukan dengan suara, bahkan ada riwayat lain membaca sekali lagi. Rasulullah itu mengajarkan ibadah sambil ibadah.
setelah sujud begini ya, enggak, langsung aja beliau praktek. Maka beberapa kali Rasul di atas mimbar. Makmum, cara rukuk seperti ini, cara i'tidal seperti ini, dan seterusnya. Wa man lahadha jiryana ad-darihi ala muqtada iradatihi lam yahsin. Ketika seseorang mengetahui tentang bahwa segala sesuatu pasti tulisan yang telah bagaimana kita mungkin orang semuanya sudah ditetapkan oleh Allah, IQ-nya sekian, si B sudah ditulis. وقد يدخل إبليس. Kadang-kadang iblis talbis dengan talbis yang unik. Apa? Talabukum lirrifati laisa bitakabbur. Engkau mencari ketinggian, kemasyhuran, ini tidak sombong. Gitu.